Baik, saudara-saudara, kita akan menyampaikan materi keperawatan kritis ya, yang topiknya adalah tentang head injury atau trauma kepala. Ya, sebenarnya materi ini trauma kepala ini juga dibahas di keperawatan gawat darurat juga ya. Kan tapi tentu pendekatannya sedikit berbeda antara keperawatan gawat darurat dan juga keperawatan kritis. Kalau keperawatan darurat uh, terlebih berkaitan dengan proses pengkajian ya, dan juga penata laksanaan menggunakan alur ABCDE ya, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Sedangkan kalau keperawatan kritis ya, seperti yang juga dijelaskan sebelumnya, pendekatannya lebih ke berdasarkan sistem ya, B1 sampai dengan B6 begitu. Mulai dari uh, breathing ya, B1, B2, blood berkaitan dengan tekanan dan sebagainya, dan seterusnya sampai dengan B6. Oke, kita lanjut lagi saudara. Apa saja yang akan kita bahas ya, antara lain terkait dengan definisi epidemiologinya di Indonesia seperti apa terkait dengan trauma kepala ini, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, kemudian akan kita jelaskan web of caution, jadi cabang-cabang ranting masalahnya ya, atau kita sering sebut dengan pohon masalah ya, web of caution, dan asuhan keperawatannya. Oke saudara, tentang di Indonesia, kasus di Indonesia, bahwa trauma kapitis atau yang disebut dengan trauma kepala itu atau head injury ini rata-rata 11,2, dengan Provinsi Jawa Timur 11,12 ya. Datanya seperti ini, atau kalau dihitung dengan jiwa itu nilainya adalah 133.440 jiwa, data 2018 begitu, data Riskesdas. Berarti cukup besar sekali insiden trauma kepala ini. Kemudian disebutkan bahwa tahun 2007 disahkan Depkas RI bahwa cedera kepala merupakan suatu ancaman yang serius ya. Ya, kenapa? Karena kepala, di dalam rongga kepala ada otak, dan otak adalah pusat dari persarafan. Apabila terjadi suatu permasalahan, maka berdampak sangat hebat juga pada manusia begitu. Dan cedera kepala tersebut menduduki urutan kedua penyakit terbanyak penderita rawat inap di rumah sakit di Indonesia, sehingga menyebabkan case fatality rate atau penyebab kematian CFR-nya 4,37%. Data tahun 2007 ya saudara. Nah, ini adalah data epidemiologi di seluruh Indonesia tahun 2018 ya, berdasarkan provinsi gitu ya. Ternyata yang menduduki peringkat tertinggi adalah Gorontalo, Papua, Sumut, NTB, NTT ini ya. Begini grafiknya. Terendah adalah Kalimantan Selatan, Kalsel. Baik, kalau kita menyampaikan tentang definisi ya, ya cukup saya kan anda langsung memahami ya, karena cedera kepala ya cedera yang berada di kepala ya, tapi bukan hanya luarnya saja, tapi juga di dalamnya, yaitu otak, yang bisa mengakibatkan berbagai dampak ya, mulai dari penurunan kesadaran, gangguan keseimbangan hemodinamik ya, baik itu berkaitan dengan sistem pernafasan, sistem aliran darah, sangat berhubungan sekali, walaupun itu terjadinya di kepala ya, karena kita tahu bahwa kepala itu pusat dari persarafan, central nervous system ya. Kemudian cedera kepala adalah trauma mekanik yang pada kepala yang terjadi baik secara langsung dan dapat berakibat gangguan fungsi saraf. Kemudian bisa berdampak pada fisik, kognitif ya, pemikiran, psikososial ya. Tentu psikologis seseorang dari dampak trauma kepala juga ada gitu ya. Dan ini bisa bersifat sementara maupun juga bersifat permanen. Nah, apa saja penyebabnya? Bisa terjadi karena kecelakaan, karena proses perkelahian, pembunuhan, kemudian
atau cedera karena olahraga dan sebagainya, ya. Dan yang sering adalah kecelakaan, pembunuhan atau juga dapat dibunuh. Itu. Nah, kita akan membahas tentang patofisiologi perjalanan suatu masalah penyakit pada trauma kepala ini. Dan kenapa kita harus memahami ini? Ya tentu kalau kita memahami tentang patofisiologi, saudara, maka kita akan mengarahkan kita agar kita bisa atau mampu melakukan penentuan diagnosis yang tepat. Setelah diagnosis atau permasalahan kepala yang tepat, tentu kita akan menyusun intervensi, rencana keperawatan. Sehingga dengan demikian memahami patofisiologi adalah inti dari suatu pemahaman suatu permasalahan kesehatan. Dalam hal ini kita bahas tentang head injury, ya. Maka tolong belajar, baik Anda bisa belajar dari materi ini maupun juga dari sumber-sumber yang lain, pelajari tentang patofisiologinya, bagaimana masalah pada cedera kepala itu terjadi, mulai dari etiologi, kemudian proses mekaniknya, biomolekulernya, kimianya, itu sangat berhubungan sekali terhadap permasalahan dari cedera kepala, sehingga nanti Anda bisa membuat atau menyusun intervensi yang tepat pula. Nah, kita tahu bersama bahwa otak itu beda dengan organ yang lain, ya. Persamaannya kepala kita punya tulang, ya, tulang tengkorak. Di daerah lain juga tangan kita ada tulang, ada tulangnya juga sama, ya. Tapi tentu ada sedikit perbedaan, gitu. Ada beberapa perbedaan juga. Misalkan pada tengkorak kepala manusia berfungsi untuk melindungi di dalamnya, ya, melindungi otak kita, ya, di otak manusia. Dan kita tahu bahwa kepala ini, ya, tengkorak ini sifatnya kaku, ya, dan tidak elastis, ya, tidak elastis karena ya memang fungsinya untuk melindungi jaringan di dalamnya, yaitu otak. Nah, karena tengkorak itu tidak elastis, saudara, ya, karena tengkorak itu tidak elastis, maka tekanan dalam rongga tengkorak sifatnya tetap, ya, sifat tekanannya sifatnya tetap. Nah, dan apa saja yang berpengaruh terhadap tekanan dalam rongga tengkorak tersebut, tekanan intrakral tersebut, bisa dari otaknya, volume cairannya, ya. Kita tahu ada cairan cerebrospinal yang ada di sekeliling sini. Fungsinya adalah untuk melindungi atau membuat otak itu terapung, sehingga kalau terjadi getaran, hentakan, dia bisa mengurangi getaran dari luar tersebut. Nah, itu cairan cerebrospinal. Selain juga dia berfungsi sebagai pelumas, memberikan nutrisi. Kemudian volume darah, ya. Dalam otak itu ada pembuluh darahnya dan mengaliri darah di dalamnya, sehingga nutrisi, sehingga zat-zat yang dibutuhkan otak bisa teraliri di situ, ya. Oksigen juga melalui darah bisa disuplai dari situ. Oke, kita bahas tentang dasar ini, ya, saudara, bahwa otak itu, tengkorak itu bersifatnya adalah kaku, tidak elastis, melindungi organ di dalamnya, sehingga tekanan di dalamnya itu sifatnya tetap, ya, sifatnya tetap. Tapi akan terpengaruh ketika ada ada perbedaan volume pada yang lain. Contohnya di sini kita ada otak. Kalau otak itu mengalami perubahan volume, maka tentu tekanannya meningkat tuh. Kalau cairannya di dalam ini meningkat, tentu tekanannya akan meningkat juga. Kalau ada perdarahan di sini, maka tekanannya akan meningkat juga, ya, gitu. Nah, ini komposisi dari volume intrakranial atau intra itu dalam kranial, ya, rongga tengkorak itu, yaitu volumenya kira-kira 1.500 ml atau 1,5 liter, ya, saudara. Di dalamnya ada otak, ada darah, dan cairan cerebrospinal. Nah, ini adalah komposisinya, prosentasenya terbesar adalah otak,
yaitu 85 sampai 90%, kemudian ada darah sekitar 10% dan cairan cerebrospinal kurang dari 3%. Oke. Saudara-saudara harus memahami juga tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak ya. Otak itu kan ada bagian tersendiri, ada bagian frontal, ada bagian temporal, ada oksipital, ada parietal ya, ada oksipital ya, dan memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Ada juga bagian batang otak yang fungsinya untuk mengendalikan pernafasan. Nah, itu ketika terjadi masalah tentu contoh pada pusat pernafasan, pada bagian itu mengenai terkena masalah, maka pengaruh juga ke sistem yang lain, yaitu pernafasan manusia gitu. Itu perlu diingat kembali. Oke, kita lanjutkan lagi sudah tentang patofisiologinya. Nah, karena volume intrakranal itu sifatnya tetap ya, volumenya di sini, maka tekanan dalam kompartemen atau di dalam rongga ini meningkat kecuali terjadi beberapa tindakan kompensasi atau penurunan salah satu dari komponen intrakranal lain. Nah, contohnya gini misalkan, ya, ini rongga kepala, ini kita lihat ada gambar satu perdarahan ya, perdarahan. Kalau terjadi perdarahan di sini maka volume darahnya meningkat. Kita lihat lagi di sini ada otak, darah dan cairan cerebrospinal. Kalau salah satu meningkat maka yang lain itu akan tertekan, gitu ya. Bisa cairan cerebrospinalnya, bisa dari otaknya juga tertekan. Nah, itu yang berbahaya, gitu. Terjadi penekanan karena sifatnya tengkorak yang sifatnya tidak elastis tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tekanan dalam rongga tengkorak, maka kita akan mengarah ke tekanan intrakranial yang pasti nanti sering Anda pelajari ketika Anda bekerja dalam merawat pasien dengan trauma atau pasien-pasien dengan stroke, CVA itu sangat sering sekali Anda mempelajari ini. Maka ini materi yang sangat penting. Nah, di dalam rongga tengkorak itu ya, seperti kita lihat di sini, ada suatu peningkatan volume tertentu, darahnya meningkat di sini, maka akan terjadi penekanan. Nah, penekanan ini yang akan berbahaya, saudara. Ya, akan mengakibatkan penekanan pada bagian yang lain. Yang tekanan rongga TIK ini bisa diukur juga ya, ada alat yang tersendiri untuk mengukur tekanan intrakranial. Seperti halnya yang sering kita ketahui, kita mengukur tekanan darah juga bisa diukur, tekanan dalam rongga tengkorak pun juga bisa diukur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konsep penting kedua dalam patofisiologi trauma kepala adalah konsep tekanan perfusi cerebral atau CPP atau cerebral perfusion pressure. Maksudnya gimana? Jadi otak ya, dalam rongga kepala ada otak, ada pembuluh darahnya. Ya, pembuluh darah ini yang mengalirkan darah yang berisikan oksigen, kemudian zat-zat yang lain, itu sangat penting untuk memberikan untuk metabolisme otak, ya, sehingga otak itu bisa berfungsi, gitu. Yang disebut dengan istilahnya adalah tekanan perfusi cerebral. Jadi tekanan aliran darah pada cerebral, pada otak ya. Ini sangat penting dipelajari. Nah, terkait dengan CPP, dia tekanan perfusi cerebral ini didefinisikan sebagai perbedaan antara mean arterial pressure MAP dan intracranial pressure. Sebetulnya kalau MAP itu sudah dipelajari kalau semester Anda ya. Gimana cara mengukur MAP, mean arterial pressure, atau tekanan arteri rata-rata, dengan cara mengukur tekanan darah Anda ya. Gimana caranya? Caranya adalah maaf sedikit gangguan nih. MAP itu dengan cara mengukur tekanan darah ya. Kalau tekanan darah kan ada diastol ya, yang bagian bawah, dan ada sistol ya.
ada misalkan 120 per 80 mmHg, maka sistolnya adalah 120, diastolnya adalah 80. Nah, MAP itu ukurnya adalah 2 kali diastol plus sistol dibagi 3. Ini hasilnya MAP. Kalau misalkan tekanan darahnya 120 per 80, maka 2 kali 180 plus 2 kali 80 plus 120 per 3 gitu ya. Oke, itu sedikit mereview saja. Dan artinya gini saudara, kita tadi pelajari tentang ICP, ICP itu adalah TIK ya, tekanan intrakranial, tekanan dalam rongga kranial ini. Nah, ketika terjadi saudara tekanannya intrakranialnya tinggi ya, maka ini kan dikurangi ya, pengurangannya tinggi, maka perfusi atau yang ini kan CPP kan ini kan saudara ya, kan ini ya, tekanan perfusi cerebral, maka mengalami penurunan juga. Semakin tinggi tekanan intrakranial, maka perfusinya atau aliran darah di sini juga akan menurun, terganggu, begitu. Oke, kemudian aliran darah dalam otak secara konstan dalam kisaran MAP 50 sampai 150 mmHg ya. Ini normalnya MAP-nya pada otak, aliran darah otak. Nah, ketika terjadi MAP turun kurang dari 50 mmHg, maka ini ya, misalkan tekanannya ke sini menurun, maka aliran darah kan sedikit ya, turun ya. Maka ini berbahaya karena bisa terjadi penurunan oksigen, suplai oksigen ke sini yang disebut dengan namanya iskemia. Bisa menyebabkan iskemia atau penurunan oksigen dalam otak, dan ini berbahaya tentunya. Kemudian MAP, kalau MAP lebih besar dari 160 mmHg, maka menyebabkan cerebro CBF, menyebabkan jadi berkaitan dengan aliran darah ya ke sini dapat meningkatkan berlebih, yang dapat meningkatkan peningkatan ICP. Nah, begitu pula kalau misalkan ya MAP-nya tinggi, maka kalau alirannya ke sini tinggi, maka tekanannya akan meningkat. Nah, maka kita lihat tadi saudara di sini. Nah, kan konsepnya dalam rongga kepala itu ada otak, ada darah, dan ada cairan cerebrospinal ya. Kalau tekanan darahnya meningkat, maka tentu yang lain terdesak atau bisa-bisa kalau nggak bisa terkompensasi, TIK-nya akan meningkat gitu. TIK akan meningkat gitu ya. Nah, itu saudara. Oke, kemudian kita lanjut lagi masih tentang bahas patofisiologi ya. Ini intinya bahwa dalam trauma kepala itu ada yang disebut dengan namanya trauma primer dan trauma sekunder. Trauma primer ya, itu adalah trauma yang diakibatkan langsung karena proses trauma itu ya. Dan trauma sekunder adalah dampak dari trauma primer ya. Nah, bisa dihitung secara menit, detik, menit, atau hari gitu ya. Ini definisinya saudara. Kalau primary injury atau trauma primer pada cedera otak ini dapat berasal dari berbagai bentuk kekuatan, misalkan proses akselerasi, terbentur, rotasi, kompresi, menekan, atau distensi ya, penekanan sebagai akibat dari proses akselerasi dan deselerasi tersebut ya. Nah, ini jadi secara sederhana trauma primer itu ya diakibatkan langsung karena proses mekanis tersebut ya. Kalau trauma sekunder merupakan lanjutan dari trauma otak primer, lanjutan dari sini, dan ini bukan karena proses benturan, bukan karena trauma mekanis, bukan, tapi diakibatkan karena proses misalkan adanya hipotensi, tekanan darah yang menurun, maka tentu suplai darahnya akan ke otak akan turun juga. Hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam darah. Kalau dalam darah menurun, maka oksigen pada otak di sini juga menurun.
Kemudian juga peningkatan TIK yang tadi kita juga bahas. Tekanan yang besar pada rongga intrakranial maka menyebabkan terdesaknya jaringan di dalam situ. Otaknya akan terdesak. Kemudian aliran darah juga akan terganggu. Sehingga terjadilah gangguan neurologis, gangguan persarafan yang lain bertambah, kemudian ada manifestasi yang lain gitu. Ada iskemia, penurunan kadar oksigen dalam otak ya. Kemudian atau akibat dari proses biokimia ya, berhubungan dengan efek tadi ya, kimia darah, dan dari akibat serangkaian proses fisiologis begitu. Maksudnya begini, misalkan berkaitan dengan peningkatan TIK misalkan sudah ya, saya gambarkan di sini peningkatan TIK ya. TIK itu kan tekanan dalam intrakranial ya, tekanan intrakranial. Ini kalau misalkan tekanan meningkat, ini bisa otak itu kan lembut ya, itu bisa terdesak. Nah, tergantung terdesaknya yang mana. Ya, contohnya, misalkan nih, ini ada bagian batang otak. Batang otak itu fungsinya sebagai pengendali pernafasan. Kalau pernafasan terganggu, maka pola nafas terganggu. Maka pergantian oksigen, karbon dioksida dalam darah, pada pernafasan itu juga terganggu. Nah, kita tahu pernafasan berkaitan dengan oksigen, karbon dioksida. Nah, itu ya juga berkaitan dengan biokimia dalam darah. Nah, ini yang disebut dengan akibat biokimia. Dan masih banyak lagi runtutan yang lain. Misalkan adanya gangguan pertukaran gas ya, akibat dari gas-gas darah yang nggak bisa keluar tadi ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian tentang tekanan intrakranial, masih tentang intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini dapat terjadi akibat trauma otak primer maupun cedera otak sekunder ya, bisa dari sekunder maupun primer. Nah, normalnya TIK adalah 0 sampai 15 mmHg normalnya. Nah, peningkatan TIK ini bisa berbahaya ya, karena dapat mengakibatkan penurunan suplai pada aliran darah pada otak, yang bisa cukup parah, bisa menyebabkan iskemia cerebral ya, penurunan oksigen dalam cerebral otak, bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel sarafnya. Nah, selain itu selain menyebabkan iskemia ya, juga menyebabkan herniasi. Apa itu herniasi? Tadi yang saya sampaikan di awal, bisa mendesak jaringan otak itu. Contohnya nih, ini menekan dan seperti ini bisa hernia. Jadi bisa menekan ke arah yang lebih, tekanannya lebih rendah, dan itu tentu berbahaya. Nah, ini bersifatnya bisa irreversible itu nggak bisa kembali, dan seringkali fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, saudara-saudara tentu seringkali mendengar tentang klasifikasi. Mungkin ada orang mengatakan ada cedera kepala, mengalami cedera kepala berat, sedang, dan ada yang ringan ya. Itu gimana? Salah satunya adalah melalui penghitungan Glasgow Coma Scale (GCS). Nah, saudara-saudara perlu menghitung juga tentang GCS ini ya. Harus memahami juga bagaimana cara menghitungnya. Dan ini ada 3 indikator ya: mata, verbal, dan motorik. Oke. Gimana sih klasifikasinya? Klasifikasinya ya dari ini, saudara. Kalau misalkan GCS-nya ketemu orang itu datang, kepalanya cedera, hitung dari GCS ternyata lebih dari 13 totalnya. Hari ini kan di total ya. Ketemunya berapa?
Kalau lebih dari 13 maka ini cedera kepala ringan nih. Cedera kepala sedang 13, 9 sampai 13. Cedera kepala berat kurang dari 9 gitu ya. Dan sebagai perawat Anda perlu memahami juga tidak hanya ketika pasien datang di awal berapa GCS-nya, tapi juga harus memantau lebih lanjut pada saat Anda merawatnya gitu. Bisa jadi GCS itu bisa jadi membaik, bisa jadi memburuk begitu. Nah, ini saya tunjukkan saudara tentang web of caution. Jadi maaf sekali ini memang dibuatnya manual ya. Dibuatnya manual pakai tulis tangan. Nah, intinya gini saudara. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cedera kepala itu etiologinya seperti apa dan bagaimana bisa menyebabkan suatu masalah keperawatan gitu. Nah, mulai dari sini nih. Etiologi. Nah, etiologinya adalah bisa jadi karena kecelakaan, tembakan, jatuh, kekerasan, dan ini menyebabkan yang disebut dengan cedera kepala. Dan di sini dibagi menjadi trauma tajam atau trauma tumpul. Cedera kepalanya ya, cedera kepala tajam ataupun tumpul. Yang tajam nih saudara, kalau ada trauma tajam mengenai kepala ya, tentu akan berbahaya sekali, bisa menyebabkan ruptur pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa robek, bisa pecah ya, bisa terjadi perdarahan ya, perdarahan di dalam atau yang bisa dengan hematoma subdural ya, hematoma subdural, atau bisa menyebabkan kerusakan langsung sarafnya karena terobek dengan benda tajam tersebut, menyebabkan gangguan kesadaran masalahnya dan konfusi akut ya. Anda perlu baca ini di Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Kemudian bisa juga terjadi ini tadi hematoma subdural. Kemudian kalau terjadi hematoma atau perdarahan dalam rongga tengkorak itu area subdural, maka volume darah di dalam meningkat ya, volume darah meningkat. Akibatnya apa? Mendesak dengan yang lain. Kalau bisa tidak terkompensasi, maka tekanan intrakranial meningkat. Nah, ada beberapa tanda-tanda tekanan peningkatan intrakranial. Salah satunya adalah muntah proyektil, muntah yang nggak hanya muntah gitu ya, tapi malah ya ada kecepatannya, muntahnya kencang gitu ya. Namanya muntah proyektil. Nah, bisa menyebabkan masalah keperawatan, risiko ketidakseimbangan cairan. Kemudian peningkatan TK ini juga bisa menyebabkan perubahan kesadaran ya, perubahan pupilnya ketika diperiksa. Nah, diagnosa keperawatan bisa disebut dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, ini perlu baca lagi. Nah, tadi seperti yang disebutkan di awal, peningkatan TK bisa menyebabkan penekanan pada jaringan di sekitarnya. Otak bisa meletot ya, bahasa Jawanya, atau bisa mendesak kesana kemari. Disebut dengan herniasi batang, bisa herniasi ya, bisa batang otak atau yang bagian yang lain. Ini dicontohkan herniasi pada batang otak. Kalau batang otak itu fungsinya sebagai pusat saraf, ya, maka bisa menyebabkan gangguan pusat saraf ya, bisa menyebabkan sesak, apnu, gangguan pola nafas. Bisa juga kalau masalah perawatannya, kalau apnu ya bisa gangguan ventilasi spontan, henti napas ya. Ini perlu tindakan bantuan rescue breathing ya gitu ya. Kalau misalkan yang lain nih, ini kalau trauma tumpul gimana permasalahannya? Kalau trauma tumpul maka ya bisa salah satunya menyebabkan fraktur pada tulang. Permasalahannya adalah gangguan integritas kulit atau jaringan dalam hal ini adalah tulang ya. Dan bisa menyebabkan masalah berupa risiko infeksi karena terbuka. Kemudian bisa menyebabkan hematom atau perdarahan di dalam area epidural. Contohnya ya, menyebabkan peningkatan TIK. Sama bisa menyebabkan muntah, menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan. Nah, selain itu saudara, peningkatan TIK ini juga bisa menyebabkan herniasi kan ya, tadi disebutkan di awal, herniasi cerebral tadi bisa menyebabkan perubahan. Sorry, saya sedikit geser. Penurunan kesadaran ya, kemudian bisa menyebabkan kejang, bisa menyebabkan sakit kepala, nyeri kepala ya.
Ini juga menimbulkan masalah keperawatan ya, mulai dari penurunan kapasitas adaptif intrakranial, resiko jatuh kalau kejang, masalah juga pola nafas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan kalau terjadi gangguan pada pusat saraf, atau nyeri akut kalau terjadi pusing, pasti orang yang pusing ya. Kemudian pada hematoma epidural itu tergantung lokasinya saudara. Kita tadi membahas sedikit, tolong baca tentang patofisiologinya juga baca. Terus kemudian Anda perlu mereview fungsi-fungsi pada bagian-bagian otak ya. Contohnya ini pada lobus atau bagian frontal ya, bagian frontal depan. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya sebagai proses memori, berpikir, bicara, motorik, menelan, kendali urin ya. Ini terjadi masalah, bisa menyebabkan masalah pada fungsi-fungsi ini. Ada juga lobus parietal. Parietal itu sebelah sini ya. Kemudian temporal, samping, oksipital, belakang. Oke, masing-masing memiliki fungsi, dan itu kalau terjadi permasalahan hematom epiduralnya di mana, ya itu yang menyebabkan gangguannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah kita tadi membahas tentang permasalahannya, mulai dari etiologi, proses terjadi permasalahan hingga muncul permasalahan keperawatan, diagnosis keperawatan, kita akan perlu membicarakan tentang gimana luaran dan intervensinya. Di sini kita bahas dua saja. Yang pertama adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Ada juga tentang pola nafas tidak efektif. Kalau misalkan pasien itu ya gangguan pola nafas ya, berhubungan dengan gangguan neurologis ya. Nah, ini luarannya dan kita akan bahas tentang intervensinya ya. Intervensi utamanya saya ambil salah satu, manajemen peningkatan tekanan intrakranial dan manajemen jalan nafas untuk pola nafas di sini. Nah, di sini juga disampaikan terkait dengan apa intervensi-intervensi yang bisa dilakukan. Kalau misalkan terjadi peningkatan tekanan intrakranial, saudara, maka jalan manajemen peningkatan intrakranial, dan ini adalah tindakannya mulai dari proses tindakan observasi, terapeutik, kolaborasi ya. Observasi, kita observasi TIK, observasi MAP, CVP, IPP, monitor status pernafasannya. Nah, kemudian terapeutiknya kita berikan lingkungan yang tenang ya, supaya apa? Supaya nggak terganggu. Anda kalau pusing aja jangan tidur terus banyak berisik, pas tambah pusing ya. Berikan posisi semivolar, jadi sedikit ke atas kepalanya supaya apa? Tekanannya tidak meningkat ya, tidak tambah besar, sehingga bisa menurunkan permasalahan risiko permasalahan yang lain. Pertahankan suhu tubuh yang normal ya. Loh, apa hubungannya suhu tubuh ya? Suhu tubuh yang normal itu bisa, kalau peningkatan suhu tubuh bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah ya. Kalau melebar pembuluh darah maka bisa menyebabkan tekanan darah semakin meningkat ya gitu. Kemudian kolaborasi pemberian sedasi ya, penurunan kesadaran supaya itu nggak gelisah. Pasien kalau cedera kepala biasanya, terutama pasien cedera kepala sedang gelisah, anti kejang berikan. Kemudian diuretik lunak tinja supaya apa? Supaya kalau BAB nggak keras. BAB keras bisa menimbulkan masalah peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kemudian masalah pola nafas tidak efektif ini ya, itu nah ini permasalahan juga. Anda perlu memahami tentang apa intervensinya, mulai dari intervensi observasi, manajemen terapeutik, edukasi ya. Di sini yang saya dipilih salah satu contohnya manajemen jalan nafas, dan ini adalah tindakannya. Jadi gitu saudara, singkat, semoga bermanfaat ya. Ini referensi yang digunakan. Terima kasih.